Deddy Mulyadi ya, gua pelajar nih. Gua pelajar ya. Janganlah sekolah jam 6, cok. Gua keteteran banget anjing. Gua banyak kerjaan, lu pikir kerjaan gua di sekolah doang? Mikir kek. Capek anjing. Lu kenapa sih buat kebijakan kayak gitu anjay? Jam 6 pagi otak masih fresh mata lu anjing. Gua stres bangke. Apa maksud lu masih fresh gitu? Menurut penelitian aja sekolah tuh jam 8.30. Gua jam 7 aja udah keteteran apalagi jam 6. Lu mikir gak sih? Gua kurang tidur, tengok hitam nih. Astaga. Please lah ubah, cowok, ubah. Lu mau Indonesia maju pakai otak kontol. Jadi ubah anjing. Lu pencitraan lu ya, pencitraan lu. Wah, yang begini nih yang harusnya nih. Bodo amat gua dihujat juga. Gua udah kesel anjing. Stres gua. Di FYP gua sekarang lagi ramenya, lagi lewatnya itu tentang sekolah yang masuk jam 6.30. Balik lagi itu. Yang dulu sempet rame itu ya. Ya Pak. Apa pro kontranya sekarang diungkit lagi tuh, rame lagi. Gua mah heran. Sama lu pada ya yang terkait masuk jam 6.30 yang keberatan gitu, kayaknya berat banget gitu kan kalau anak-anaknya masuk sekolah jam 6.30 dengan alasan katanya gimana kalau sekolahnya jaraknya jauh. Makanya lu nyari sekolah jangan yang jauh-jauh jaraknya, palingan juga ibaratnya jauh-jauh juga kan 1,5 km 2 km lah masih bisa sambil dianterin sama orang tua tuh pakai motor ke sekolahan ya, kalau kagak mau jalan kaki anaknya lah, gitu ya. Kita tuh jangan selalu berpikirnya tuh negatif mulu ya. Pikirinnya buat kedepannya, mendisiplinkan anak. Bangun pagi itu mendisiplinkan anak, belajar agar anak itu biasa bangun pagi. Habis sholat subuh, sebelum sholat subuh tuh bangun, mandi, langsung sholat subuh. Kalau bisa mah, kalau mau nggak gitu sambil menghafal lagi tuh pelajaran yang udah dipelajari atau enggak pelajaran yang mau dipelajari jadwalnya sekarang begitu. Biasanya itu kalau menghafal, kalau belajar setelah sholat subuh itu tuh seger banget ke otak masuk, beneran. Sekarang disuruh masuk anak sekolah jam 6.30 aja sampai pada cetok, sampai pada riwah lu. Banyak juga itu emak-emak tuh yang pada mempermasalahkan terkait tersebut. Gua lihat di komen-komentarannya. Pokoknya lu cari aja terkait masuk sekolah jam 6.30 tuh di Jawa Barat. Banyak itu yang masih ngekontrak juga. Padahal sekarang udah mulai kan ibaratnya sekolah masuk tuh. Baru sekolah aja udah keberatan. Orang-orang aja kalau mau kerja itu harus berangkat pagi-pagi ya, harus berangkat pagi-pagi, beneran dah. Ibaratnya sekarang sama pemerintah Jawa Barat gitu kan lagi didisiplinkan nih anak-anak biar terbiasa bangun pagi. Jadi nanti suatu saat mereka udah kerja, mau kerja di perusahaan, mau kerja di mana itu udah terbiasa mereka bangun pagi, kagak ada kata mengeluh. Begitu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi mendisiplinkan anak biar mereka tertib bangun pagi ya. Jangan pada jadi tukang tumila ngejejedog ya, bangun tengah hari siang gitu. Bangun pagi sehat kok, bangun pagi. Ampun, terkait mempermasalahkan gara-gara jarak sekolah katanya kejauhan atau apa, ya udah lu nyarinya jangan yang jauh-jauh sekolahnya, yang dekat-dekat aja. Makanya itulah gunanya sistem zonasi domisili gitu, biar jangan terlalu kejauhan lu sekolah. Ribet banget gua mah ya. Padahal itu untuk mendisiplinkan anak masih aja tetap salah, heran. Ini VT terbuka saya untuk Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Kang Deddy Mulyadi. Perkenalkan, saya Ibu Maria Ernawati dari Cirebon, Jawa Barat. Saya hanya seorang ibu rumah tangga ya. Bu, nanti Kang, ada yang ingin saya sampaikan dan tanyakan terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Perihal ditambahnya jumlah siswa hingga maksimal 50 orang tiap kelas di sekolah negeri. Pada prinsipnya saya mengerti dan paham bahwa kebijakan yang Kang Deddy ambil ini tentunya untuk kepentingan rakyat di Jawa Barat. Namun Kang, saya menyimak di media sosial ya,
beberapa vitisliweran bahwa akibat kebijakan Kang Deddy ini sekolah swasta terdampak berkurangnya murid-murid, bahkan terancam sekolah swasta ini tutup. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, karena memang saya tidak survei langsung ke lapangan, hanya menyimak di media sosial. Apakah betul Kang, kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menambah jumlah siswa hingga 50 tiap kelas ini menjadikan banyak sekolah swasta kekurangan murid dan sebagainya? Lalu pertanyaannya, apa solusi Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terkait sekolah-sekolah swasta ini yang terdampak? Karena walau bagaimanapun sejauh ini sekolah swasta juga sudah ikut atau turut serta dalam mensukseskan pendidikan nasional. Apalagi dalam sekolah swasta itu ada guru-guru yang mengajar dan mencari nafkah di sana. Jadi maksud saya adalah bahwa mohon akan menginformasikan dengan jelas kepada kami rakyat Jawa Barat terkait kebijakan Akang ini, apakah kedepannya akan seperti apa? Apakah akan betul-betul setiap kelas itu jumlahnya 50 atau nanti akan dibangun kelas atau ruangan baru di sekolah-sekolah negeri tersebut? Kemudian bagaimana nasib-nasib sekolah swasta yang terdampak dengan kebijakan Akang ini? Karena Akang memaksimalkan sekolah negeri supaya rakyat-rakyat yang kurang mampu di Jawa Barat bisa sekolah dengan gratis. Nah, mohon penjelasannya dan mohon solusi seadil-adilnya untuk semua rakyat Jawa Barat. Karena sekolah-sekolah swasta pun perlu dipikirkan ya Kang ke depannya. Walaupun saya bukan guru di sekolah swasta atau pemilik yayasan sekolah swasta ya. Sekali lagi saya hanya ibu rumah tangga. Hanya saja saya prihatin dengan adanya kesenjangan yang timbul akibat kebijakan yang baru ini. Jadi itu saja Kang yang ingin saya sampaikan sebagai ibu rumah tangga. Mohon penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi terkait kebijakan ini ya, agar rakyat Jawa Barat juga tidak simpang siur membaca berita, menyimak berita di media sosial. Yang satu bilang ngeluh bahwa akibat kebijakan ini jadi sekolah swasta sepi, nganggur dan sebagainya. Yang lainnya bicara begitu. Kami rakyat Jawa Barat ikut bingung ya. Maka saya ingin penjelasan yang detail dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat agar kami rakyat Jawa Barat ini tenang gitu, bahwa memang kebijakan yang Kang Deddy Mulyadi ambil ini adalah betul-betul untuk kebaikan rakyat semua, adil seadil-adilnya. Begitu ya Kang, terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk masyarakat Jawa Barat untuk senantiasa berhati-hati ya dalam menyerap informasi di sosial media. Karena banyak sekali provokator yang ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ingin memecah belah masyarakat Jawa Barat dengan politik adu dombanya itu. Mengatasnamakan agama, padahal apa yang dia lakukan jauh dari kata agama. Mengatasnamakan kepedulian akan negara dan bangsa, tapi isinya cuma nyinyiran, cacian, dan makian. Padahal pada hakikatnya orang yang peduli itu senantiasa memberikan solusi dari setiap apa yang dia kritik. Berbeda lagi dengan para pembenci. Mereka akan menyelipkan kata-kata cacian, makian, bahkan fitnahan di setiap kritikannya itu. Jadi berhati-hati ya dalam bersosial media. Terutama kalau melihat orang nih, kecantik banget kan. I love you Kang Deddy. Aku sedih banget lihat vlog-vlognya Kang Deddy Mulyadi, ya Allah. Sehat-sehat beliau. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB Pak, aku orang Lombok. Tapi senang banget lihat vlog-vlognya.
Bapak, dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa, seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin, Pak. Mungkin rakyatnya bakalan sejahtera, Pak. Mungkin Indonesia akan maju dalam 5 tahun ke depan. Setelah gua amatin, gua pelajarin terus nih. Oh, ternyata Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, memakai pola permainan catur. Kalian tahu kan permainan catur gimana? Tahu. Dalam permainan catur itu ada bahasa 3 langkah ke depan. Apa itu 3 langkah ke depan? Begini, Biasanya 3 setiap langkah sebelum mati, kita Kang. nih melangkah pertama, kita harus tahu, kita harus memprediksikan lawan atau musuh melangkah kemana. Nah, Tuh. dalam kebijakan Kang Deddy Mulyadi nih, sebelum dia mengeluarkan satu kebijakan di Provinsi Jawa Barat, dia tuh udah memikirkan, mengantisipasi, memprediksikan kalau kebijakan itu diterapkan, dikeluarkan, dia udah tahu bakal ada pengkritik, bakal ada penyinyir, dan dia udah siapkan jawaban bantahan soal pengkritik itu. Ketika nih yang pengkritik itu masih ngeyel, masih ngotot, masih rame beritanya, dia ngeluarin sekak. Kalian tahu kan sekak kalau dalam permainan catur? Kalau udah disekak nih, masih tetap ngeyel, para pengkritik bahkan diserang, dituduh, dipitnah. Akhirnya apa? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan jurus terakhir dalam permainan catur. Apa itu? Sekak seter. Nah, kalian kalau tahu permainan catur, kalau udah sekak seter, kelar udah. Nah, coba kalian lihat dah, dalam kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, apakah ada kebijakan yang udah dikeluarkan, ditunda, diganti, dihapus? Nggak ada kan? Tetap Lanjut dilanjutkan, terus. tetap diterapkan. Karena apa? Bapak Aing udah tahu, udah mempelajari. Setiap kebijakan yang dia keluarkan itu pasti ada pengkritik. Kang Deddy Mulyadi itu pemimpin yang visioner, pemimpin yang mikirnya jauh, tujuannya jauh. Jadi nih buat kalian para pengkritik, penyinyir, itu jangan fokus sama satu kebijakannya, jangan fokus dengan satu titik aja. Harus kalian mikirnya tuh jauh. Ini apa maksudnya? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan ini, Kang Deddy Mulyadi menerapkan peraturan ini di Jawa Barat. Harusnya begitu. Karena Kang Deddy Mulyadi itu melebihi permainan catur. Permainan catur itu 3 langkah ke depan, dia tuh udah mikirin 10 langkah ke depan. Jadi kalian nih, para pengkritik, penyinyir, harusnya tuh melebihi Kang Deddy Mulyadi. Pemikirannya 20 langkah ke depan. Kang Deddy Mulyadi itu apa? Makanya kan setiap pengkritik, Kang Deddy Mulyadi selalu menjawabnya dengan elegan, santai. Karena sebelumnya dia udah tahu dia bakal dikritik soal apa. Jadi santai. Akhirnya apa? Adem, diem lagi para pengkritik, nyari-nyari lagi hal apa, kebijakan apa yang harus dikritik. Harusnya nih gue kasih rahasianya begitu. Kalian tuh para pengkritik bisa memikirkan 20 langkah ke begitu ya. depan, biar kritik kalian tuh Jadi susah statur terbantahkan, ya. dan akhirnya kebijakan itu ditunda, dihapus begitu. Tapi selama ini mana? 5 bulan Kang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat, nggak ada satupun kebijakan yang diganti, dihapus, diralat atau ditarik lagi dari peraturan wilayah Provinsi Jawa Barat. Nggak ada kan? Nah, begitu. Kang Deddy Mulyadi juga cerdas, visioner orangnya. Ya, gua kasih tahu tuh rahasianya. Kalau kalian mempelajari, mengamati, mencermati, begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi dia ya, yang mana ada seorang pelajar mendemo Kang Deddy Mulyadi tentang aturan masuk sekolah, teman-teman. Yang mana pelajar itu keberatan masuk jam 6. Ya, ingin sekali waktu pelajarnya itu normal seperti dulu, yaitu jam 7 ataupun jam 8, teman-teman ya. Wah, dan tadi pun ya netizen sempat ya mengkritik remaja tersebut, gimana mau sukses
Gimana mau berhasil kalau disiplinnya kurang? Ya, orang yang ingin berhasil yaitu orang yang disiplin waktu. Ya, itu aja udah ngeluh, apalagi pengen sukses. Seperti itu teman-teman intinya. Ya, dan betul ya, bener ya, kalau ingin sukses ya disiplin, ataupun ya harus tepat waktu, jangan banyak mengeluh. Camkan itu ya, apalagi menyebut Kang Deddy Mulyadi ya, bahasanya kasar ya, seperti bilang tolol lah, seperti apalah. Yang tolol itu kamu ya, Dek. Belum aja dibawa ke barak kamu ya sama Kang Deddy. Tolong ya dipikir lagi ya kalau ngomong ya. Udah nikmatin aja tuh, masuk jam 6:30. Toh kamu belajar disiplin seperti apa ya. Tetap semangat ya sekolahnya, Dek. Kelak kamu akan merasakan gimana ya jadi orang dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.